yang terhormat Bapak Tawam selaku dosen mata kuliah Harmonisasi Sains dan Agama, dan saya awal dengan NIM 2523088. Saya akan mengenai materi pengertian sains dan agama. Sains dan agama adalah dua sistem pengetahuan yang berfungsi untuk memahami berbagai aspek dari realitas. Keduanya memiliki perbedaan metode dan tujuan yang berbeda, namun pada beberapa poin dapat memiliki kesamaan dalam tujuan yang lebih besar, yaitu mencari pemahaman tentang kehidupan dan alam semesta. Definisi sains adalah upaya sistematis untuk mempelajari alam semesta melalui observasi, eksperimen, dan analis. Sains berlandasan pada metode ilmiah yang berproses yang melibatkan pengumpulan data, membuat hipotesis, dan membuat uji coba untuk mengetahui hipotesis tersebut. Hasil dari sains dapat diuji kembali dan direplikasi oleh ilmuwan lain sehingga menghasilkan pengetahuan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Ciri-ciri utama sains yang pertama yaitu berdasarkan bukti empiris. Sains mengandalkan data yang diperoleh melalui pengamatan dan eksperimen yang bisa diukur dan diulang. Yang kedua, terbuka untuk falsifikasi. Setiap teori ilmiah bisa dibuktikan salah jika ditemukan bukti yang bertentangan. Yang ketiga, progresif dan dinamis. Ilmu pengetahuan terus berkembang seiringnya penemuan baru, memperbaiki atau menolak teori-teori lama. 4. Universalitas. Prinsip-prinsip sains berlaku di mana saja tanpa memandang budaya atau agama. Definisi agama. Agama adalah sistem keyakinan, praktik, dan nilai-nilai yang menghubungkan manusia dengan aspek spiritual atau transcendent. Dari aspek kehidupan, agama sering kali berfokus pada konsep Tuhan atau dewa, asal-usul kehidupan, tujuan hidup, dan moralitas. Dalam banyak agama ada kitab suci atau tradisi yang dianggap sebagai sumber kebenaran yang tidak berubah berasal dari wahyu ilahi. Ciri-ciri utama agama. Yang pertama, berdasarkan wahyu. Banyak agama meyakini bahwa pengetahuan terdiri berasal dari Tuhan melalui wahyu kepada nabi atau tokoh suci. Yang kedua, praktik ritual. Agama mencakup berbagai bentuk ibadah, ritual, dan doa yang bertujuan untuk mendekatkan diri pada Tuhan atau mencapai kehidupan spiritual yang lebih baik. Yang ketiga, moralitas dan etika. Agama yang sering diberikan panduan moral dan etika tentang bagaimana manusia harus hidup, berinteraksi dengan sesama, dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Yang keempat, transendensi. Agama melibatkan keyakinan akan adanya dunia atau kehidupan yang lebih tinggi di luar dunia materi, seperti kehidupan setelah mati atau surga. Hubungan sains dan agama. Hubungan antara sains dan agama dapat beragam, mulai dari konflik hingga harmoni. Dalam beberapa pandangan, sains dan agama dianggap bertentangan karena sains mengandalkan bukti empiris, sementara agama mengandalkan keyakinan dan wahyu. Namun, ada juga pandangan bahwa keduanya dapat saling melengkapi, di mana sains membantu menjelaskan fenomena alam, sementara agama memberikan makna dan tujuan yang lebih besar di balik kehidupan dan alam semesta. Beberapa pandangan umum. Yang pertama, konflik. Ada teori yang mengatakan bahwa sains dan agama tidak berdampingan karena pendekatan mereka
yang bertolak belakang terhadap kebenaran. Kedua, komplementer. Pandangan lain menyatakan bahwa sains menjelaskan bagaimana alam semesta bekerja, sementara agama menjelaskan mengapa alam semesta ada. Dan yang ketiga, independensi. Ada juga pendapat bahwa sains dan agama bergerak di ranah yang berbeda, sehingga keduanya tidak saling bertentangan karena fokus pada aspek yang berbeda dan realitas. Kesimpulannya, sains adalah metode untuk memahami dunia fisik dan alam semesta melalui pengamatan eksperimen, sedangkan agama adalah sistem keyakinan yang menjelaskan hal-hal yang bersifat spiritual, moral, dan transenden. Harmoni antara keduanya seringkali muncul dalam konteks pemahaman yang lebih luas tentang eksistensi tujuan hidup manusia. Harmonisasi antara sains dan agama adalah konsep yang menetapkan kepentingan memadukan pandangan ilmiah dengan prinsip-prinsip spiritual untuk mencapai pemahaman yang lebih kuat tentang alam semesta dan kehidupan. Pada dasarnya, sains dan agama dianggap sebagai dua perspektif yang berbeda namun bisa saling melengkapi dalam menjawab pertanyaan seperti keberadaan asal-usul dan tujuan hidup manusia. Harmonisasi ini sangat penting karena memiliki implikasi signifikan bagi berbagai bidang kehidupan termasuk pendidikan, moralitas, dan pembangunan peradaban. Berikut adalah penjelasan dalam mengenai pentingnya harmonisasi antar sains dan agama. Yang pertama, memperluas pemahaman tentang realitas. Sains memberikan pemahaman yang mendalam tentang mekanisme alam semesta, hukum-hukum alam, dan fenomena alam yang bisa dinikmati. Namun, sains seringkali tidak menjawab pertanyaan yang bersifat eksistensial seperti mengapa kita ada atau apa tujuan akhir dari alam semesta ini. Nah, disinilah agama berperan penting. Agama berfokus pada makna kehidupan, tujuan hidup, serta hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Harmonisasi sains dan agama memungkinkan manusia untuk tidak hanya memahami bagaimana alam semesta bekerja, tetapi juga mengapa ia ada dan mengapa mengintegrasikan pengetahuan ilmiah dengan wawasan spiritual. Kita dapat memahami pemahaman yang lebih lengkap tentang realitas baik dalam hal material maupun spiritual. Yang kedua, mengatasi konflik antar ilmu dan keyakinan. Sejarah menunjukkan bahwa sering terjadi ketegangan antara sains dan agama, terutama ketika keduanya dianggap saling bertentangan. Contohnya adalah perbedaan mengenai teori evolusi dan pencipta alam semesta. Namun, harmonisasi mendorong pandangan bahwa konflik ini tidak perlu terjadi. Sebaliknya, sains dan agama bisa saling memperkuat satu sama lain jika dipahami dalam konteks yang benar. Dengan harmonisasi, sains dan agama tidak dipandang sebagai entitas yang bertentangan, melainkan sebagai dua jalan menuju kebenaran yang berbeda. Sains berprofesi dalam ranah empiris dan rasional, sementara agama berprofesi sebagai ranah spiritual dan transendental. Memadukan keduanya membantu menghindari dualisme pemikiran yang ekstrim, baik berupa pandangan sekulerisme yang menolak agama atau pandangan agama yang menolak kemajuan sains. Yang ketiga, memberikan dasar
etika dan moral dalam mengembangkan sains. Sains seringkali bersifat netral secara moral, misal teknologi di bioteknologi atau kecerdasan buatan bisa digunakan untuk tujuan baik atau buruk. Tergantung pada nilai-nilai etis yang didasari. Disinilah peran agama sangat penting. Agama memberikan panduan moral dan etika untuk memastikan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi digunakan demi kebaikan bersama dan tidak menimbulkan kerugian bagi umat manusia atau lingkungan. Harmonisasi sains dan agama membantu memastikan bahwa kemajuan ilmiah dan teknologi tidak melepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas. Misal, dalam perkembangan bioteknologi seperti cloning, agama dapat memberikan perspektif ketika yang sangat penting mengenai hak hidup, martabat manusia, dan batas-batas dalam eksplorasi sains. Dengan demikian, agama berperan sebagai pengawas etis terhadap penggunaan hasil-hasil sains. Yang keempat, meningkatkan kualitas pendidikan. Pentingnya harmonisasi dan agama juga tercermin dalam pendidikan. Ketika keduanya diajarkan secara bersamaan, siswa memperoleh pandangan yang lebih holistik dan seimbang tentang dunia. Pendidikan yang hanya berfokus pada sains tanpa memedulikan dimensi spiritual bisa menghasilkan individu yang sangat rasional tetapi kurang memiliki kesadaran etika atau tujuan hidup yang lebih tinggi. Di sisi lain, pendidikan yang hanya berfokus pada agama tanpa memperhatikan ilmu pengetahuan modern bisa menimbulkan pandangan yang kurang kritis terhadap dunia material dan teknologi. Dengan mengajarkan harmonisasi sains dan agama, generasi muda dapat belajar untuk berpikir kritis sekaligus menghargai dimensi spiritual kehidupan. Ini membantu mereka menjadi individu yang seimbang baik dalam kemampuan intelektual maupun nilai-nilai moral dan spiritual. Yang kelima, menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan keberlanjutan alam. Kemajuan sains dan teknologi setelah membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia seperti meningkatkan kesehatan, transportasi yang lebih cepat, dan komunikasi yang lebih efisien. Namun, kemajuan ini juga seringkali berdampak negatif terhadap lingkungan seperti perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Disinilah agama dapat berperan dalam menjaga keseimbangan. Banyak agama yang mengajarkan kepentingan menjadi kelestarian alam dan mempromosikan kehidupan yang berkelanjutan. Harmonisasi sains dan agama memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak termasuk bumi yang merupakan amanah bagi manusia untuk dijaga. Dengan perspektif agama, sains dan agama digunakan untuk mencari solusi yang tidak hanya meningkatkan kehidupan manusia, tetapi juga keseimbangan ekosistem dan berlanjutan alam. Yang keenam, mempromosikan perdamaian dan keharmonisan sosial. Agama memiliki pengaruh yang besar dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat. Sementara sains memberikan alat untuk meningkatkan kehidupan melalui teknologi dan inovasi ketika keduanya berjalan harmonis. Mereka dapat saling mendukung dalam menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan sejahtera. Misal, teknologi dapat digunakan untuk mengatasi kemiskinan, penyakit, dan kelaparan. Sementara agama memberikan landasan moral agar hasil-hasil kemajuan tidak digunakan untuk kepentingan seseorang. Selain itu, harmonisasi sains dan agama membantu mengurangi
ketentangan antara keyakinan atau ideologi yang berbeda. Dengan memahami bahwa sains dan agama tidak harus bersaing, kita dapat mendorong dialog antar budaya dan antar yang lebih sehat, di mana perbedaan dilihat sebagai kenyataan yang berperkaya memahami kita tentang dunia. Harmonisasi sains dan agama saling memungkinkan karena kita untuk mendapat pemahaman yang lebih luas tentang realitas, mengatasi konflik antara ilmu dan keyakinan, memberikan dasar etika bagi pengembangan ilmu pengetahuan, meningkatkan kualitas pendidikan, menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan keberlanjutan alam, serta mempromosikan perdamaian dan keharmonisan sosial. Dengan saling melengkapi, sains dan agama membantu manusia tidak hanya dalam mengeksploitasi dunia material, tetapi juga dalam menemukan makna yang lebih dalam dan tujuan hidup yang lebih besar. Sejarah hubungan sains dan agama. Hubungan antara sains dan agama mencerminkan penjelasan panjang interaksi keduanya dalam berbagai peradaban dan periode sejarah. Sains dan agama telah berasosiasi dengan cara berbeda, mulai dari saling mendukung hingga berkonflik. Berikut adalah perkembangan hubungan antara sains dan agama waktu ke waktu. Masa kuno. Di era perbedaan kuno seperti Mesir, Mesopotami, Yunani, dan Romawi, sains dan agama seringkali dipandang sebagai aspek yang paling melengkapi pada masa ini. Pengetahuan inilah belum berkembang seperti sekarang, dan banyak penjelasan tentang fenomena alam dikaitkan dengan kepercayaan agama maupun mitologi. Para filsuf Yunani seperti Pythagoras dan Plato mencoba memahami alam semesta melalui pendekatan rasional dan matematis, namun tetap mengetahui unsur-unsur metafis yang melibatkan dewa-dewa. Yang kedua, masa abad pertengahan 500 Masehi sampai 1500 Masehi. Selama abad pertengahan, hubungan antara sains dan agama, khususnya dalam konteks Kristen di Eropa, menjadi lebih kompleks pada masa ini. Gereja Katolik memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kehidupan intelektual. Sains sering berkembang di bawah naungan agama, namun dalam batasan tertentu. Banyak ilmuwan pada periode ini seperti Thomas Aquinas berusaha menunjukkan bahwa wahyu, agama, dan penemuan ilmiah bisa sejalan. Meskipun demikian, ada pula contoh konflik seperti kasus Galileo Galilei, di mana penemuan ilmiah bertentangan dengan pandangan gereja tentang alam semesta. Pada saat yang sama, di dunia Islam, ilmuwan muslim memadukan sains dengan teknologi, menghasilkan kemajuan pesat dalam bidang-bidang seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan kimia. Periode ini sering disebut sebagai zaman keemasan Islam dari abad ke-8 hingga abad ke-14, di mana pemikiran ilmiah berkembang pesat dan secara aktif didukung oleh tradisi agama Islam. Yang ketiga, zaman Renaissance dan Reformasi 1400 sampai 1600 Masehi. Zaman Renaissance menandai periode kebangkitan pengetahuan ilmiah di Eropa Barat. Renaissance mengetahui oleh warisan intelektual dunia Islam yang telah mentransmisikan
karya ilmiah Yunani dan Romawi kuno ke Eropa melalui Spanyol dan Sisilia. Pada masa ini ada semangat baru untuk mengeksplorasikan alam melalui sains yang ada pada awal sepenuh ketentangan dengan agama. Namun pada abad ke-16, reformasi Protestan dan perkembangan ilmu pengetahuan seperti penemuan teleskop oleh Galileo dan teori heliosentris Copernicus melalui pencipta ketenangan antara sains dan agama gerejawi. Meskipun demikian, banyak ilmuwan besar seperti Isaac Newton tetap berdasarkan studi mereka pada keyakinan bahwa alam semesta adalah cipta Tuhan yang terbit dapat dipahami melalui hukum-hukum alam. Yang keempat, zaman pencerahan 1600 hingga 1800 Masehi. Zaman pencerahan adalah periode ketika rasionalitas dan sains dimulai menggeser agama sebagai cara utama dalam memahami alam semesta. Di Eropa, para filsuf seperti Voltaire, David Hume, dan Immanuel Kant memulai mempromosikan pemikiran sekuler yang menganggap bahwa pengetahuan ilmiah adalah jalan utama mencapai kebenaran. Banyak penemuan ilmiah yang mengatakan keyakinan agama, dan disinilah banyak terjadi konflik antara keduanya seperti dalam perdebatan evolusi dan memvalorasi Charles Darwin pada abad ke-19. Yang kelima, zaman modern dan kontemporer 1800 sampai sekarang. Pada abad ke-19 dan abad ke-20, hubungan antara sains dan agama semakin mengalami tantangan besar. Teori evolusi Darwin pada pertengahan abad 19 menimbulkan ketegangan di kalangan kaum agamawan, terutama dalam Kristen, karena bertentangan dengan narasi terciptanya Alkitab. Namun pada abad ke-20 hingga abad ke-21, banyak upaya dilakukan untuk menyatukan sains dan agama melalui dialog seperti dalam etologi proses dan etologi naturalis. Pandangan bahwa sains dan agama bisa berjalan secara harmonis semakin banyak diterima, meskipun perdebatan tentang isu-isu tertentu seperti biotika dan asal-usul semesta tetap berlangsung. Pandangan Islam tentang sains. Islam memiliki hubungan yang unik dan produktif dengan sains yang secara historis tercermin dalam perkembangan pengetahuan ilmiah selama berabad-abad. Dalam ajaran Islam, sains tidak berpandang sebagai lawan dari agama, tetapi sebagai cara untuk lebih memahami cipta Allah. Al-Quran mengandung banyak ayat yang mendorong umat manusia untuk menurunkan alam semesta, memahami tanda-tanda Allah dalam alam, dan mencapai pengetahuan. Yang pertama, konsep ilmu pengetahuan dalam Islam. Dalam Islam ini, ilmu pengetahuan sains dipandang sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sains dilihat sebagai alat untuk memahami keajaiban cipta Tuhan dengan memperkuat iman. Salah satu konsep dasar dalam Islam adalah bahwa Tuhan menciptakan alam semesta dengan hukum-hukum yang teratur, dan melalui pengetahuan ilmiah manusia dapat mempelajari hukum-hukum tersebut. Islam menekankan pentingnya ilmu pengetahuan baik dari konteks keagamaan maupun sekuler. Rasulullah SAW pernah bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ini menunjukkan bahwa pencarian ilmu termasuk ilmu sains adalah bagian integral dan iman dalam Islam.
Kedua, zaman keemasan Islam dan sains. Selama zaman keemasan Islam abad ke-8 hingga abad ke-14, dunia Islam menjadi pusat pengetahuan dunia khususnya di bidang sains. Para ilmuwan muslim seperti Al-Khawarizmi, matematika, Ibnu Sina, kedokteran, dan Al-Haytham, optik, dan Ibnu Al-Hafiz, astronomi, membuat kontribusi signifikan yang meletakkan dasar bagi perkembangan Islam mengatakan Eropa kemudian hari. Para ilmuwan muslim pada masa ini memahami sains dalam konteks keagamaan, dan mereka percaya bahwa studi tentang alam adalah salah satu cara untuk mengenal Allah lebih baik. Mereka juga melihat tidak ada kontribusi antara wahyu, Al-Quran, dan pencarian pengetahuan ilmiah. Yang ketiga, harmonisasi sains dan agama dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa harmonisasi tidak ada bertentangan antara sains dan agama selama ilmu pengetahuan digunakan untuk kebaikan dan sesuai dengan ajaran moral Islam. Al-Quran sering kali mendorong manusia untuk menggunakan akal mereka dalam merenungi alam semesta. Contohnya adalah ayat-ayat yang membahas tentang mencipta langit dan bumi, pergantian siang dan malam, dan perkembangan kehidupan manusia. Al-Quran juga memandang alam sebagai tanda-tanda ayat Allah yang harus diperhatikan dan dipelajari. Dengan demikian, mempelajari ilmu alam sains dalam Islam adalah bentuk ibadah selama niat adalah untuk memahami cipta Tuhan dan mendekatkan diri kepadanya. Yang keempat, sains dan fikih. Sains dalam Islam tidak hanya dibatasi dalam ilmu alam, tetapi juga dapat ilmu fikih. Fikih merupakan penerapan akal yang mendalam untuk memecahkan masalah hukum yang rumit dalam sejarah Islam. Banyak sarjana yang menjadi ahli dalam sains sekaligus dalam ilmu agama seperti Ibnu Rushd yang ahli dalam hukum Islam dan filsafat. Kesimpulannya, dalam Islam, sains dan agama tidak dipandang sebagai entitas yang saling bertentangan, tetapi sebagai dunia cara yang berbeda untuk memahami kebenaran yang sama. Sains membantu manusia memahami hukum-hukum alam, sementara agama memberikan makna spiritual dan moral tentang bagaimana ilmu pengetahuan itu harus digunakan. Sejarah dunia Islam menunjukkan bahwa selama berabad-abad, hubungan yang harmonis antara sains dan agama mampu mendorong kemajuan pengetahuan yang luar biasa. Keterkaitan sains dan agama dalam kurikulum pendidikan. Di dalam kurikulum pendidikan, sains dan agama memainkan peran penting untuk memastikan bahwa siswa mendapat pendidikan yang seimbang, baik dari segi intelektual maupun spiritual. Pada konteks sekolah, pentingnya mengharmonisasikan sains dan agama tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan akademik, tetapi juga membantu karakter dan pemahaman siswa. Yang pertama, integrasi sains dan agama di sekolah. Menerapkan integrasi antara sains dan agama dalam kurikulum sekolah dapat dilakukan sebagai beberapa cara yang secara efektif membuat siswa memahami bahwa pengetahuan ilmiah ini nilai-nilai spiritual tidak harus bertentangan dan saling melengkapi. Yang pertama itu. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.